Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Cika Revanita dengan NIM 2024 143570. Di sini saya akan menjelaskan tentang morfologi menurut Ramlan, Krida Laksana, dan Keraf. Oke, baiklah. Yang pertama yaitu menurut Ramlan. Menurut Ramlan, morfologi adalah bagian dari ilmu bahasa yang mempelajari seluk-seluk, bentuk, serta perubahannya akibat proses morfologis seperti aksi, replikasi, dan pemajemukan. Dan dia juga menemukan struktur atau bahwasanya morfologi itu membahas struktur internal kata dan bagaimana kata dibentuk dari modern. Yang kedua yaitu menurut Krida Laksana. Menurut Krida Laksana, morfologi adalah cabang linguistik yang mengidentifikasi satuan-satuan dasar bahasa sebagai satuan gramatika dan sebagai satuan makna. Ia juga menjelaskan bahwa morfologi itu menyelidiki struktur kata-kata dan hubungan antara bentuk-bentuk kata yang satu dengan yang lain. Lalu yang ketiga itu ada morfologi menurut Keraf. Menurut Keraf, morfologi adalah ilmu yang menyelidiki bentuk dan susunan kata dalam suatu bahasa serta perubahan bentuk kata akibat proses atau gramatikal yang dimana dia lebih menitik beratkan pada bagaimana bentuk-bentuk kata itu berubah sesuai dengan fungsi dan dalam kalimat. Oke, untuk pertanyaan yang kedua yaitu tentang kesimpulan yang saya dapat dari ketiga pendapat tersebut. Kesimpulannya adalah ketiga tokoh tersebut sepakat bahwa morfologi itu mempelajari tentang bentuk dan struktur kata serta pembentukannya. Meskipun fokus pada sudut atau pandangannya bisa sedikit gramatikal atau perubahan bentuk karena fungsi gramatikal yang dimana dia itu mempunyai sudut pandangan yang berbeda-beda gitu. Oke, yang ketiga itu adalah jelaskan dan beri contoh pengertian dari morfem, allomorf, morph. Jadi ada tiga, yaitu morfem, ada allomorf, dan morph. Oke, morfem. Morfem itu adalah satuan terkecil dalam bahasa yang memiliki makna, yaitu misalkannya buku, spasi, dan spasi. Jadi dia itu mempunyai masing-masing arti yang dimana dia juga mempunyai jarak untuk menjelaskan bahasa tersebut. Lalu yang kedua yaitu ada allomorf. Allomorf itu adalah variasi bentuk dari satu morfem tadi yang tetap memiliki makna yang sama. Contohnya morfem me spasi yang berubah menjadi me atau mem, atau bisa juga disebut dengan memasak atau menulis. Nah itu dia itu mempunyai huruf yang dimana dia harus mempunyai spasi dan mempunyai jarak gitu. Jadi kita tuh membaca itu men atau meng atau bisa juga disebut dengan mengangkat gitu. Jadi dia itu mempunyai sama seperti morfem, hanya saja dia mempunyai jarak atau spasi untuk mengartikan kata-kata tersebut. Lalu ada morph, yaitu adalah bentuk konkret dari morfem tadi ada dalam ujaran atau tulisan. Dalam kata berlari, morph juga bisa disebut dengan spasi dan lari. Nah, dimana wujudnya itu nyata dari morfemnya tadi. Oke, baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari saya pribadi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.